Ya, banyak orang yang mungkin saat ini sedang, bertanya-tanya ya, di mana akhir-akhir ini kita melihat di media bahwa Pak Pendeta Morwali ya, atau Pak Pendeta MYM dengan Pak Pendeta Moses ya, telah berdebat ya dengan saudara kita beragama Muslim. Dan akhir-akhir ini juga sedang panas-panas di mana ya Pendeta Morwali ini atau Pendeta MYM ini ya beliau sedang diserang ya, ditantang ya, bahkan dikritisi, eee, kritisi yang telah dilakukan oleh beliau, Pak Pendeta Morwali, dan kritisi-kritisi dari, saudara-saudara dari Katolik. Kita terus berdoa supaya ada titik temunya, bahkan, saling, eee, terbuka dan menerima apa yang menjadi, titik kelemahan kalau kelemahan, titik masalah kalau misalnya masalah, sehingga sama-sama boleh, eee, ya bergandengan tangan, ya, sama-sama boleh, eee, membangun, sama-sama boleh melengkapi apa yang menjadi kekurangan satu sama lain. Namun sebelumnya kita melihat betapa panasnya, ya, kritikan maupun serangan-serangan, ya, kepada Pendeta Morwali ini. Ya, kita akan melihat, silakan saksikan dengan baik, simak dengan baik, dan kiranya menjadi berkat, pelajaran bagi kita semua. Kalau misalnya kita menyukai video ini, mari kita like dan kita share supaya banyak orang belajar. Dengan fakta yang dikatakan oleh Alkitab, dan nanti kita bisa melihat 1-2 bagian Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang suci atau orang-orang kudus itu adalah kita. Santo-santo, ya. Di sini kita melihat ya bagaimana tanggapan-tanggapan dari Katolik seperti Romo Petris, dan uh, mari nanti simak dengan baik dan berikan komentar yang membangun untuk kita sama-sama boleh belajar. Salve saudara-saudari terkasih, saya baru saja menyimak salah satu dongeng dari Pendeta MYM ya, dongengnya tentang orang kudus. Jadi Pendeta MYM harus tahu bahwa teologi Protestan itu memang menolak kepengantaran orang kudus. Jadi kamu akan mati-matian mencari ayatnya. Bahkan beberapa buku terpaksa dibuang karena penolakan terhadap kepengantaran orang kudus. So, ketika Anda mengatakan Patrice Allegro dan Alphonse Colo mendongeng, dongeng Patrice Allegro dan dongeng Alphonse Colo itu berdasarkan pembacaan komprehensif terhadap Alkitab yang utuh 73 buku. Sementara saya menyimak dongeng Pendeta MYM dan Protestan pada umumnya adalah berasal dari pecahan-pecahan ayat kitab suci dan doktrin-doktrin inovasi abad ke-16. So, dongeng Katolik itu adalah tradisi kekristenan secara universal sejak abad pertama, sementara dongeng Protestan itu baru mulai abad ke-16. So, kita sebut saja itu dongeng, sama-sama dongeng ya. Hanya sekedar menyebut ayat-ayat Alkitab tidak menjadikannya bukan dongeng. Kita sepakat saja sama-sama adalah dongeng, tapi dongeng mana yang lebih plausibel sekarang. Ini penting untuk mendidik umat kita supaya jangan pakai pola pikir Protestan yang comot-comot Alkitab untuk menegaskan apapun doktrin mereka yang hanya sekedar untuk memberontak terhadap gereja Katolik. Karena pada umumnya mereka masing-masing ingin menjadi paus. Nah, kalau kita misalnya mau mengkritik Pendeta MYM, yang pertama kita tanya saja, siapa yang memberikan kuasa mengajar untuk Pendeta MYM? Tidak ada. Ya.
Dia hanya menerimanya dari seorang pembangkang yang mengangkat dirinya sendiri. Entah itu John Calvin, ya kemungkinan besar John Calvin. John Calvin itu mengangkat diri sendiri, merasa diurapi Roh Kudus untuk mengajar, kemudian pengikutnya menerima kuasa itu dari John Calvin turun-temurun sampai sekarang. So, bagi orang Katolik, MYM tidak punya kuasa mengajar untuk mengajar orang-orang Katolik. Ya, kita hanya bisa mengkritisi dongeng-dongengnya yang bisa menyesatkan orang Katolik. Lalu apalagi yang berikut, sekedar membaca Alkitab, sekedar bilang tidak Alkitabiah, kelihatan plausibel bagi orang-orang Protestan. Tapi pertanyaan orang Katolik biasanya, Alkitab menurut tafsiran siapakah yang harus diterima? Ketika ada Erastus dan MYM bersitegang tentang perbedaan suatu ayat, siapakah yang harus diikuti? Kasihan sekali teman-teman kita yang Protestan desperately looking for the truth, karena tidak ada otoritas yang mengikat. Karena Alkitab bisa ditafsirkan sebanyak kepala. Good job Protestantisme. Tetapi pada kesempatan ini, ketika dia menyebutkan tentang dongeng Katolik tentang Orang Kudus, mari kita bahas dongeng sejati yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang Orang Kudus. Nah, mari kita lihat apa sih keberatan orang Protestan terhadap doa kepada Orang Kudus. Keberatan iman Katolik seperti yang dibuka oleh pendeta MYM itu pun dibuat untuk orang Katolik yang sudah paham katekismus gereja Katolik. Jadi untuk lebih tepatnya, kalau misalnya Pak MYM sedikit cerdas atau sedikit tahu tentang bagaimana orang Katolik belajar imannya, mempelajari imannya, harusnya di iman Katolik itu sudah tersedia pencarian di katekismus gereja Katolik atau apa sih kita hukum kanonik. Dia bisa memasukkan kata kunci Orang Kudus di bagian KGK, lalu klik, nah akan muncul poin-poin tentang Orang Kudus. Nah, keberatan Protestan adalah Alkitab menyebut kita semua orang yang ada di bumi ini sebagai orang-orang kudus. Nah, itu kata Alkitab, ya jelas. Jadi, mengapa kita memperlakukan mereka yang ada di surga terlalu berlebihan? Itu pertanyaan Protestan, ya. Jadi, bagi umat Protestan, kepercayaan kita Katolik akan persekutuan Orang Kudus itu bisa menjadi sumber perdebatan dalam berbagai hal. Misalnya kemampuan para kudus untuk mendengarkan doa-doa kita, kuasa mereka untuk menjadi perantara bagi kita di hadapan Allah, dan devosi yang kita lakukan untuk menghormati mereka. Ya, mungkin pertanyaan yang paling mendasar bagi mereka adalah mengapa kita memilih orang-orang kudus di surga? Banyak orang Protestan mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar istimewa dari mereka karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang Kristen adalah orang-orang kudus. Tunggu dulu, baca secara cermat, ya, bukan karena menemukan ayat yang sudah bertepatan dengan opini kamu terus mengabaikan ayat-ayat lain. Itu berbahaya. Itu cara baca pick and choose and pick, jadi picking namanya. Jadi misalnya dalam 1 Kolose bab 1 ayat 1 sampai 2, Santo Paulus berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. TB2 ini ya. Hal ini kelihatannya cukup meyakinkan ya. Mengapa umat Katolik hanya menyebut orang-orang kudus yang dikanonisasi di surga sebagai orang-orang kudus, sementara Paulus tampaknya menyebut orang-orang Kristen di Kolose dengan sebutan itu. Wahyu bab 5 ayat 8 menambahkan demikian. Ketika ia, anak domba Yesus Kristus, mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah orang-orang kudus. TB2. Ya, demikian videonya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama. Bagaimana nanti tanggapan teman-teman, bagaimana juga respon, bahkan pengalaman teman-teman, boleh nanti komentar di kolom komentar. Ya, demikian. Semoga ini menjadi bermanfaat, pelajaran untuk kita dan bandingan iman kita untuk lebih giat lagi belajar di dalam pertumbuhan maupun pembinaan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.